saling memberi maaf dan saling memaafkan. Apapun yang pernah ada dalam hati kita kebencian, apapun yang pernah ada dalam kita dendam sama beliau, oh aku nggak senang sama bapak itu, terlalu nyinyir kali, hari ini dibuka kesempatan. Aku nggak suka sama bapak itu, terlalu rewel kali, kayak perempuan dan sebagainya. Ini unek-unek ini muncul daripada Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Abdin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, salasun man kuna fihinna hasaballahi hisaba yasira wa adkhalallahu jannata birahmatih. Ta'fu amman zalamak, tu'ti man haramak, wa tasilu man qata'ak. Shadaqa Rasulullah Nabiyil Karim. Yang kami hormati Bapak Manajer Pertanian Kisaran Pak Ilham Harahap, Bapak Lurah Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, para Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan hidayah inayah maunah dari Allah. Pada siang yang mulia ini, bulan yang mulia ini, yakni bulan Syawal, tepat tanggal 3 Syawal, Allah masih limpahkan hidayah, karunia, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat duduk silaturahim dalam sebuah acara halal bil halal, acara yang dulunya digagas oleh Menteri Agama pertama kali, putra daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Apa halal bil halal ini? Halal bil halal ini memiliki arti halal bil halal, maaf, memaafkan, saling menghalal dan menghalalkan. Karena kita antara manusia dikatakan oleh baginda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam memiliki kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan kesalahan. Kalau dia dengan Allah mudah. Kapan kita melakukan kesalahan kepada Allah? Ini sangat-sangat mudah. Allah sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita miliki, tatkala seorang hamba datang kepada Allah, tobat kepada Allah, kecintaan Allah kepada hamba tersebut, gembiranya Allah kepada hamba tersebut yang telah banyak melakukan dosa kemudian tobat kepada Allah, itu melebihi daripada kegembiraan seorang hamba tatkala berada di ardin falatin, di bumi yang luas. Dia bawa onta, kemudian di onta itu dia bawa pakaian, dia bawa makanan, dia bawa minuman, sampai di padang pasir itu onta lari. Maka ini laki-laki yang sedang menunggangi onta dengan membawa perbekalan tadi berputus asa. Dalam keputusasaannya tiba-tiba onta kembali datang kepada laki-laki tersebut. Maka kemudian dipegang talinya, saking senengnya karena dia telah berputus asa, binatangnya lari jauh. Dia katakan, ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Tuhanku, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini dia ngomong keliru karena saking senengnya. Dan kecintaan, kebahagiaan orang tersebut karena barangnya balik. Di tengah padang pasir yang dia putus asa, gak bisa lagi makan, gak bisa lagi minum, lebih cinta lagi Allah kepada hambanya. Tatkala berbuat dosa, melakukan kesalahan, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai Muhammad, kepada mereka hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas,
yang sudah kadung banyak maksiat, yang sudah kadung banyak minum khamar, yang sudah kadung banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Karena Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, mengampuni seluruh dosa-dosa. Sebesar apapun dosa itu, tobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi yang hablum minanas, maka yang hablum minallah diselesaikan dengan cara halal bil halal, saling maaf memaafkan. Kalau istilah kita 00, sudah nggak ada lagi kesalahan yang tersimpan dalam hati, sudah nggak ada lagi hilun hikdun yang terpendam dalam hati. Maka Menteri Agama kita menggagas yang pertama kali, mereka kumpul-kumpul di Istana Presiden membuat acara-acara apa yang tepat ini. Kebetulan begitu masuk 1 Syawal, seseorang yang masuk di 1 Syawal setelah melaksanakan ibadah Ramadan, dia qiyamul lail, dia puasa di siang hari, maka masuk 1 Syawal dia seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Allah ampun dosanya, tapi yang hablum minallah. Maka hari itu digagaslah sebuah acara agar hablum minas terputus, dibuat acara halal bil halal untuk menghilangkan dosa sesama manusia. Maka ini momen yang sangat luar biasa yang dibuat oleh manajer Full Terminal Sanfa Ilham, merupakan sebuah wacana, sebuah acara yang sangat luar biasa untuk saling melepaskan antara kesalahan kita dengan yang lain, agar keluar dari tempat ini nggak ada lagi kita saling membenci, nggak ada lagi kita saling mendendam, nggak ada lagi hikdun unek-unek dalam diri kita. Karena dalam sebuah hadis, beliau baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun mangkuna fihina hasaballahi hisaba yasira. Ada 3 kelompok, ada 3 orang. Kapan orang tersebut berada dalam 3 kelompok itu, Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah, dan Allah akan masukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Apa yang 3 ini? Yang pertama dikatakan tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang bakhil, memberi kepada orang yang dermawan perkara yang mudah, memberi orang yang baik kepada kita perkara yang gampang. Jazaul ihsan bil ihsan, begitu dia baik sama kita, kita baik sama dia. Ini perkara yang mudah ada dalam hati. Tapi mampu memberikan sesuatu kepada orang yang bakhil kepada kita, memberikan sesuatu yang pelit kepada kita, ini amalannya ahli surga. Maka siapa-siapa yang mampu melakukan hal ini, maka dia telah beramal dengan amal ahli surga, dan Allah akan hisab dengan hisab yang sangat mudah, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Dan alhamdulillah tadi kita dengar dari Bapak Lurah yang dilakukan oleh Bapak Ilham selaku manajer Full Terminal Kisaran, membuat sebuah majelis lempengan, lembaga peduli lingkungan untuk membantu kepada orang-orang yang usia lanjut. Ini bentuk untuk melahirkan sifat dermawan, dan inilah didikan yang telah diajarkan Ramadan kepada kita. Karena selama 30 kita diajarkan lapar, menahan rasa haus, dahaga, tidak lain untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. Karena kita cuma 1 hari nggak makan nggak minum. Saudara kita di Afrika berhari-hari sahurnya hanya dengan menelan ludah, bukanya dengan menelan ludah, dan masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Maka ini melahirkan kepedulian kita kepada sesama, dan alhamdulillah rasanya telah muncul di sini dan telah diadakan, sudah dibuat, ya, merupakan bentuk daripada kecintaan, kepedulian kepada sesama. Ini wujud daripada didikan yang diberikan Ramadan kepada kita. Maka sangat luar biasa. Dan ini bentuk juga daripada amalan ahli surga yang melakukan ini, insya Allah Allah akan hisab dengan hisab mudah, dan Allah akan masukkan surga dengan rahmatnya. Maka insya Allah mereka orang-orang yang terlibat dalam hal ini, lempengan dan sebagainya, orang-orang yang peduli kepada sesama, peduli kepada tetangga, mereka orang-orang yang tidak dikatakan pendusta agama, dan yang akan dimudahkan Allah masuk ke dalam surga. Karena Allah mengancam dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Dia sholat tapi dusta, dia puasa tapi dusta, dia ibadah tapi dusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
yang mereka itu adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada orang-orang miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia kenyang, tetangga kelaparan, dia tidak peduli. Dia kenyang, tetangga menangis, gak ada beras di rumah, dia gak peduli. Ini pendusta agama. Dan alhamdulillah, full terminal Kisaran ini telah lahir kepedulian. Maka insya Allah mereka orang-orang yang di dalam ini adalah mereka orang-orang yang bukan pendusta agama, insya Allah berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang-orang yang dimudahkan hisabnya kemudian masuk ke surga dengan rahmatnya Allah, ta'fu amman zalamak, memberikan maaf kepada orang yang zalim, memberikan maaf kepada orang yang menganiaya, orang-orang yang mampu membuka hatinya, memaafkan orang-orang yang menghina dia, memaafkan orang-orang yang mencaci dia, memaafkan orang-orang yang mengucilkan dia. Dia buka, dia lapangkan hatinya. Sungguh ini akan dimudahkan Allah dalam hisabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Di surga ada sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Yang bangunan ini hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang mampu membukakan hatinya untuk orang-orang yang zalim kepada itu dia maafkan. Sehingga pernah suatu hari baginda Nabi duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi ngomong, bentar lagi datang seorang laki-laki penghuni surga, minta doa sama dia. Enggak lama datang laki-laki nyenceng sandal jepit, terompaknya dicenceng datang, pakainya kumal, orangnya biasa, nggak nampak orang-orang yang seperti orang-orang yang alim dan sebagainya. Besok majelis kedua Nabi mengatakan yang sama, dia lagi yang muncul. Hari ketiga Nabi katakan dia lagi yang muncul. Satu sahabat penasaran, maka dia ikuti ini orang. Dia katakan, Tuan, saya lagi ada masalah sama orang tua saya. Saya lagi berantem, saya janji nggak tidur rumah. Boleh nggak saya nginap di rumah? Oh boleh Tuan, boleh. Dia nginap. Dia pingin tahu apa sih amal orang ini sehingga dikatakan Nabi dia sebagai ahli surga. Tidur malam pertama diinceng, diintip. Amalannya sama dengan kami. Ba'da subuh diintip juga sama, nggak ada yang lebih. Sampai 3 hari juga nggak ada keistimewaan. Maka dia nggak puas, nggak sabar tanya, ya Fulan, sesungguhnya aku bukan sebab ada masalah sama orang tuaku, tapi sebab Nabi mengatakan engkau ada ahli surga. Apa sebenarnya amalanmu? Dia pikir nggak ada. Lantas kenapa Nabi katakan kau sebagai ahli surga? Oh, dia baru teringat, saya setiap malam begitu mau tidur, saya bukakan hati saya hadapkan diri saya kepada seluruh orang-orang dan saya katakan, ya Allah, malam ini sebelum saya pejamkan mata untuk tidur, orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang menzalimi saya, orang-orang yang membenci saya, ya Allah, aku telah maafkan, ya Allah. Ya Allah, hari ini orang-orang yang benci saya aku telah maafkan, ya Allah. Dan aku juga telah membuka apapun kepada orang-orang yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ternyata ini orang punya amalan membuang unek-unek, membuang kebencian kepada orang lain. Setiap malam dibuangnya menyebabkan dia sebagai ahli surga. Maka luar biasa orang yang mampu memberi maaf kepada orang lain. Sehingga ayo yang dilakukan oleh manajer full terminal Kisaran merupakan amalan yang sangat luar biasa. Tidak lain duduknya kita dalam majelis ini adalah untuk saling memaafkan. Dan tidak ada perkara bid'ah dalam hal perkara ini. Tidak ada perkara bid'ah. Memaafkan itu bukan dihukumi bid'ah. Masih ada yang mengatakan mana ada maafkan di Idul Fitri itu bid'ah. Tidak ada perkara bid'ah dalam perkara ini. Karena kapan saja kita dituntut untuk saling memaafkan. Terlebih-lebih momen Idul Fitri, dikarenakan kita hablum minallah, sudah kita dituntaskan bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Maka Idul Fitri lah kita tuntaskan hablum minan nas, untuk saling memaafkan, karena ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo siang ini kita buka hati kita, saling memberi maaf dan saling memaafkan. Apapun yang pernah ada dalam hati kita kebencian, apapun yang pernah ada dari kita dendam sama beliau, aku nggak senang sama bapak itu, terlalu nyinyir kali. Hari ini dibuka kesempatan. Aku nggak suka sama bapak itu, terlalu rewel kali, kayak perempuan dan sebagainya. Ini unek-unek ini muncul daripada
gangguan-gangguan syaitan untuk menyesatkan kita. Maka hari buang semua itu, buka saling memaafkan. Ini momen yang tepat untuk kita melepaskan hablum minanas, karena hablum minallah 1 bulan telah kita lakukan. Dan yang ketiga, amalan yang dimudahkan Allah untuk dihisabnya dan dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya, yaitu tasilu mangqata'ak, menyambung tali silaturahim kepada mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, ini juga amalan yang ada di dalamnya. Maka kapan kita sempat datang bisa dengan manajer kumpul dalam suasana silaturahim? Inilah tepat waktunya, inilah momen yang pas, dan ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan silaturahim ini dikatakan oleh baginda Nabi menjadi barometer, menjadi tolak ukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Maka dikatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yusil rahimah, maka hendaklah bersilaturahim. Maka jelas lamnya lam amar dalam istilah nahwu, perintah, hendaklah bersilaturahim. Silaturahim salah satu tolak ukur, salah satu barometer untuk menjadi penentu sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Maka mereka orang-orang yang tidak senang kepada hari dengan silaturahim, mereka yang tidak senang dengan duduk-duduk untuk saling mengenal, saling memaafkan dalam momen-momen silaturahim, berarti mereka orang-orang yang rendah imannya kepada Allah, rendah imannya kepada hari akhir. Padahal iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dikatakan oleh baginda Nabi juga ditentukan dengan untuk mengikat tali silaturahim. Maka sungguh 3 perkara ini merupakan amalan yang luar biasa, yang keduanya ada pada siang ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan amalan-amalan yang dapat memudahkan kita kelak hisab di yaumil mahsyar, menjadikan amal yang memudahkan kita sebab nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati kemarin, 29 hari yang telah kita lalui, menjadi sebagai madrasah untuk mentarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada musibah yang paling besar melainkan musibah berlalunya Ramadan di hadapan kita. Karena dikatakan dalam hadis dari Wahab bin Munabbih, idza kana lailul akhir Ramadan, tatkala datang malam akhir daripada bulan Ramadan, bakatis samawati wal ar, nangis langit, nangis bumi, wal malaikati ajmain, dan malaikat-malaikat nangis. Sebab apa? Li ajli umati Muhammadin, karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu musibatin hiya, musibah apa yang menimpa kami umat Nabi Muhammad? Padahal kita menganggap hari ini adalah hari kemenangan, kita menganggap hari ini adalah hari kebebasan, tapi sesungguhnya ini adalah musibah. Baginda Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihabur Ramadan, berlalunya Ramadan, perginya Ramadan adalah musibah bagi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fa inna fi da'watul mustajabah, karena doa-doa di bulan Ramadan Allah ijabahi. Wal hasanah mudha'af, kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan. Wal adab madfu, adab-adab Allah tolak. Wasodaqatum makbulah, dan sedekah Allah terima. Amalan yang kita lakukan di Ramadan Allah lipat gandakan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, doa kita mustajabah, kebaikan-kebaikan kita, sedekah kita diterima oleh Subhanahu wa taala, dan azab ditutup, diangkat oleh Allah. Maka tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat Nabi Muhammad melainkan musibah berlalunya Ramadan daripada hadapan kita. Maka kendati kita telah meninggalkan Ramadan menjadi musibah bagi kita, tapi jadikan Ramadan berikan asar dalam diri kita. Jangan biarkan Ramadan tidak memberikan bekas dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Ramadan yang telah melatih kejujuran kepada kita. Padahal kita bisa saja delik makan minum nggak ada orang, bisa saja, tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan, dididik rasa muraqabah, bahwa kita diintip,
pantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa ini terus dalam diri kita, kejujuran. Rasa kita diawasi Allah. Mau curang dalam kerja, Allah ngawasi. Mau curang dalam hal yang Allah ngawasi. Lahirkan rasa ini karena kita telah dididik 29 hari oleh bulan Ramadan. Lahirkan rasa kepedulian kepada sesama karena Ramadan telah melahirkan rasa kepedulian kepada kita dengan lapar selama 18 jam, 14 jam kurang lebih. Kemudian dengan kita membayar zakat, ini untuk melahirkan kepedulian kita kepada sesama. Maka setelah Ramadan, ayo berikan asar dalam diri kita agar Ramadan menjadikan pribadi yang bertakwa, menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal setelah Ramadan ini, mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf, dan saya atas nama pribadi mungkin selama 1 tahun di dalam mengisi pengajian dan sebagainya terhadap tutur, sapa, ucapan atau mungkin temu sapa dalam menyapa yang tidak tepat, atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.